Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfa Gita Erviana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih bisa berdiri di sini, diberi kesehatan dan nikmat lahir batin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya yang senantiasa telah memberi kita petunjuk-petunjuk dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang pramuka masa kini. Pada sekarang ini, gerakan pramuka banyak mendapat pandangan baik di masyarakat, tapi juga tidak banyak yang memberi pandangan negatif bahwa pramuka itu kegiatan yang capek, kotor, atau kegiatan bersenang-senang di dalam ekstrakurikuler sekolahan. Nah, selanjutnya saya ada dalam pergerakannya, gerakan pramuka berkembang sesuai dengan tren dunia saat ini. Meskipun bergerak mengikuti arus zaman perkembangan, gerakan pramuka juga tetap memegang nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga tetap berada pada prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaannya. Saat ini dunia juga memiliki sejuta bahkan ribuan akses ke segala arah, dan dunia juga memiliki kreasi dengan berbagai inovasi yang cerdas, unik, dan menarik. Dunia pramuka juga tidak hanya klasik, tetapi berkembang dengan sangat kuat dan elegan, dan memberi daya tarik yang bermodal kreativitas, intelektual, sehingga gerakan pramuka pun dapat menjadi bagian dari tren dunia yang menjadi trending di dunia maupun di dalam negeri. Pramuka. Apa sih pramuka? Pramuka adalah praja muda karana atau yang biasa diartikan yang muda yang berkarya. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014, pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab orang dewasa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pengembangan pendidikan tertentu. Apa sih tujuannya mengikuti pramuka? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yaitu pramuka memiliki tujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang membentuk pramuka agar menjadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia, melatih rasa cinta tanah air dan menggerakkan kembali semangat Pancasila, serta selalu berupaya menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan kaum muda masa kini. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah anggota gerakan pramuka terbesar di dunia yang memiliki jumlah anggota 21.842.444 orang. Dan data ini berdasarkan dari WOZAM atau Organisasi Kepanduan yang menaungi gerakan pramuka di seluruh dunia. Dari 100 juta anak muda di Indonesia, 21,8 juta diantaranya adalah anggota pramuka dengan rasio 1:5, yang artinya 1 dari 5 anak muda di Indonesia adalah anggota pramuka. Sebelumnya, kita di sini sebagai generasi muda yang kerap akrab dengan analogi penggolongan generasi-generasi yang dikategorikan berdasarkan usia kelahirannya. Yang pertama, Gen Baby Boomers atau orang yang berkelahiran dari tahun 1946 sampai 1964. Kedua, Gen X, orang dengan kelahiran tahun
1965 sampai 1980. Ketiga, Gen Y atau generasi milenial adalah orang yang usia kelahirannya dari tahun 1981 sampai 1984. Gen Z atau generasi digital adalah orang yang di usia kelahirannya itu dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Yang kelima, Gen Neo Alpha, orang yang tahun kelahirannya 2011 hingga 2025. Pada awal masa adanya pramuka di Indonesia tahun 1961, kegiatan pramuka adalah kegiatan yang lebih melatih peserta didiknya untuk baris berbaris, tali temali, berkemah, dididik layaknya militer, dan kegiatan-kegiatan yang dipandang menyeramkan, melelahkan, memakan banyak waktu, tenaga. Bahkan tak jarang peserta didik yang mengundurkan diri dari kegiatan pramuka lantaran merasa kelelahan. Tapi saat ini kita didominasi oleh generasi Y dan Z, yang mana jadi dalam kegiatan berpramuka itu kita selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sedang berlaku di dalam negeri maupun di dunia. Menciptakan kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan, serta melakukan kegiatan untuk menunjang masa depan dan bakat serta peserta didik miliki. Bisa disalurkan melalui percakapan khusus sesuai dengan tujuan dari pramuka. Dan pada dasarnya, pramuka itu bukanlah kegiatan yang itu saja atau kegiatan yang monoton, yang tidak gaul dan hanya berpanas-panasan saja. Padahal kegiatan seperti itu biasanya hanya diberikan oleh pelatih di awal-awal kegiatan. Nah, untuk kegiatan yang lebih detailnya biasanya akan diberikan ketika kita sudah mengikuti tindak lanjut dari organisasi pramuka tersebut. Sayangnya, banyak yang tidak melanjutkan kegiatan pramuka karena sudah adanya doktrin atau pandangan yang dinilai dari orang terdahulu bahwa pramuka memang seperti itu, panas, capek, kotor. Padahal kenyataannya, kegiatan pramuka di generasi Z atau digital itu sangat menyenangkan dan benar-benar menjadi pramuka masa kini atau pramuka kekinian, pramuka yang gaul, pramuka yang bukan berkegiatan di lapangan dengan matahari terik saja, tapi di mana pramuka saat ini bisa menghasilkan kreativitas, pekerjaan, dan menghasilkan uang bagi peserta didiknya. Nah, sebagai contoh pengalaman pribadi saya sudah mengikuti pramuka sejak kelas 1 SMA dan sampai saat ini di semester 4 perkuliahan. Dan saya sudah dari kelas 1 SMA itu mengajar atau membantu bina di sekolah dasar dan mendapatkan penghasilan sendiri dari uang atau gajian pelatihan tersebut. Nah, jadi itu bisa dijadikan penghasilan kita sehari-hari buat tambahan jajan atau segala macamnya. Nah, ini di sini ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka. Yang pertama itu satuan karya, di mana satuan karya ini adalah kegiatan yang menyalurkan bakat minat si anggota peserta didik pramuka sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia suka, dan sesuai dengan passion mereka masing-masing. Di sini ada Saka Bayangkara, yang dimana satuan karya tersebut melakukan pelatihan layaknya polisi. Saka Dirgantara adalah kegiatan yang dimana dinaungi oleh Tentara Angkatan Udara. Saka Wana Bakti itu tentang kegiatan kehutanan, dan masih banyak lagi. Di sini ada Saka Bahari, Saka Wirakartika, Bakti Husada, dan lain-lain. Langsung skip aja. Kegiatan pramuka masa kini nggak cuma di lapangan aja nih panas-panasan. Pramuka juga punya kelas kecantikan, punya kelas fotografi, pelatihan barista, pelatihan drone, dimana kita di situ diajarin cara membuat drone dan aeromodeling. Terus siaran radio, ada upacara Bhinneka Tunggal Ika yang mana itu upacaranya tingkat nasional, upacara adat pramuka, dan biasanya diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita juga tiap tahun ada sidang paripurna kegiatan, yang mana di kegiatan tersebut kita diajarkan untuk merancang kegiatan selama setahun ke depan layaknya sidang paripurna
pejabat-pejabat negeri gitu. Kita diajarin tentang teknik bersidang, tata cara bersidang, semuanya mulai dari cara menyanggah pendapat, cara berpendapat dan segala macamnya. Dan pada hakikatnya semua kegiatan akan menjadi seru dan menyenangkan, tidak membosankan apabila kita melakukan dan menjalankan kegiatan dengan ikhlas untuk menghasilkan kemampuan atau kebiasaan yang semuanya akan mengalir dengan diri sendiri. Jadi, dari informasi yang saya sampaikan tadi, saya berharap ada perubahan mindset atau pola pikir dan pandangan kalian terhadap pramuka yang membosankan, pramuka yang kuno, pramuka yang panas-panasan, dan pramuka yang kotor. Semua akan dipandang buruk oleh kalian apabila selalu menganggapnya buruk. Tapi jika kalian menganggapnya baik dan kalian tekuni, maka hasilnya akan menjadi baik dan bisa menjadi penghasilan bagi kalian semuanya. Seperti yang sudah saya maksud tadi. Dan saya ada satu quotes dari Bapak Pandu Pramuka Dunia. Suatu hari kehidupan di perkemahan sangat bernilai dibanding pengajaran teoretis di ruang kelas. Bapak Pramuka Dunia, Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya tentang pramuka masa kini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.